Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Revitalia Putri dengan NPM 2451010066 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi yang diampu oleh Ibu Gina Ulfa Syaifur Rahman dengan judul Pemikiran Ekonomi Sebelum Islam Masuk. Yang pertama ada masa Firaun. Basis ekonomi, agrasis, sentralistik, berbasis Sungai Nil. Tujuan, kesejahteraan rakyat melalui distribusi hasil oleh negara. Masalahnya, kerja paksa, bangunan besar seperti piramida, ketimpangan kekuasaan, dan pajak tinggi. Yang kedua ada Babilonia dan Mesopotamia. Lokasi ada di Irak kuno, peradaban Sungai Tigris Efrat. Aturan ekonomi, hukum Hammurabi, atur upah, utang, harga, dan perdagangan. Upah kerja sesuai profesi, barang seperti tanah dan budak diperjualbelikan. Ciri-ciri masyarakat hukum dengan ekonomi terstruktur. Yang ketiga ada Persia kuno, logistik, pengelolaan wilayah luas, basis ekonomi, perdagangan, pajak dari wilayah jajahan, pertanian dan infrastruktur, jalan atau irigasi. Kebijakan toleransi ekonomi lokal, tapi sistem pajak ketat. Yang keempat ada Yunani kuno, yaitu Plato, menolak kepemilikan pribadi untuk pemimpin, menekankan keadilan dan pembagian tugas sosial. Aristoteles mendukung kepemilikan pribadi, menentang riba dan perdagangan berlebihan. Pembedaan kebutuhan alami versus keuntungan berlebih. Selanjutnya ada Romawi, ekonomi campuran, agrikultur, perdagangan dengan mata uang, perbudakan, ciri-ciri, hukum dagang yang kuat, pajak tinggi untuk daerah jajahan, infrastruktur pendukung, ekonomi, jalan, dan pelabuhan. Selanjutnya ada India kuno, sistem kasta. Sistem ekonomi didasarkan pada agama, Hindu, dan sistem kasta. Pembagian tugas sosial, ada Brahmana, pendeta, pemerintahan, dan militer. Waisya, perdagangan dan petani. Saudara, buruh kasar. Moral ekonomi, perdagangan, dharma, dan karma, keseimbangan hidup. Yang terakhir ada Arab pra-Islam, ekonomi dominan. Pedagang, Mekah sebagai pusat dagang, pertanian, dan peternakan di daerah Pase. Masalah sosial ekonomi, riba merajalela, ketimpangan sosial tinggi, eksploitasi budak dan perempuan. Ciri utama yaitu ekonomi bebas tanpa regulasi moral yang kuat. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu peradaban kuno telah memiliki sistem ekonomi terstruktur sebagai besar berbasis agresi dan perdagangan. Masalah umum, ketimpangan sosial, riba, dan kerja paksa. Islam datang membawa informasi nilai dan keadilan dalam ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.